Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan kekuatan kakak ketiga kami. Ini akan menunjukkan perbedaan kita. Pria itu berbicara dengan percaya diri. Begitu King Sui melihat orang-orang itu, pasti mereka akan kehabisan keberuntungan. Kekuatan orang-orang itu tidak seberapa dibandingkan dengan King Sui dan Shen Huang. Meskipun kekuatan Shen Huang telah dilemahkan sementara sebelumnya, bahkan King Sui tidak jelas di mana kekuatan Shen Huang berada. Sekarang dia telah pulih. Kekuatan King Sui saat ini juga tidak bisa dianggap enteng. Dao surgawinya telah meningkat dalam kekuasaan. Dia bisa menunjukkan kekuatan yang melampaui kehebatannya yang biasa. Misalnya, dengan kekuatan 1000 juta, biasanya seseorang bisa menyerang 1000 juta kerusakan. Dengan peningkatan kekuatan di Dao surgawi, dia bisa menyerang 2000 juta atau bahkan 3000 juta kerusakan. Ini adalah salah satu manfaat dari alam Dao surgawi, kemampuan untuk mengerahkan kekuatan yang dapat menghancurkan siapapun. Itu mirip dengan betapa sulitnya membuat air mengalir ke atas tetapi memanfaatkan kekuatan dari aliran alami badan air manapun, kekuatannya tak tertandingi. Ini disebut sebagai daya pinjaman. Bahkan meminjam kekuatan menskalakan seberapa banyak kekuatan itu dipinjam sejak saat itu. Tenaga bahkan bisa dihasilkan. Meminjam kekuatan adalah bagian kecil dari Dao surgawi. King Sui santai. Dia merasa sangat berbeda dari saat pertama kali tiba. Melihat kelompok itu mendekat membuatnya merasa seolah-olah sedang menonton sekelompok badut. Satu-satunya masalah adalah bahwa ini bukan badut biasa, tetapi badut dengan dukungan yang tangguh. Yang dikenal sebagai kakak ketiga berjalan maju sambil menatap King Sui dan Shen Huang. Dia kebanyakan fokus pada Shen Huang. Dia tidak berusaha menyembunyikan ekspresi nafsunya. Inilah perbedaan antara mereka yang lahir dari keluarga yang kuat dan rakyat biasa. Mereka yang berasal dari keluarga yang kuat sombong, bahkan jika mereka tampak rendah hati di luar. Mereka adalah tipe orang yang percaya setiap wanita cantik adalah milik mereka. Ini adalah pemandangan yang tertanam di dalam hati mereka sejak lahir. Surga adalah yang pertama dan mereka yang kedua. Begitu mereka mengarahkan pandangan mereka pada wanita cantik, tanpa peduli keadaan, mereka akan mencoba mencemari kecantikan mereka. King Sui memperhatikan ekspresi pria itu sambil merasakan berbagai dorongan untuk meninju wajahnya. King Sui sudah mengingat percakapan keduanya sebelumnya. King Sui telah memperingatkan orang bernama Huo Lei sebelumnya, tetapi dia tidak mendengarkan. Kali ini, dia pasti akan membuatnya ingat. Nak, jika kamu meminta maaf di atas tangan dan lututmu, mungkin aku akan membiarkan hidupmu utuh. Pria itu menyeringai saat dia mengancam King Sui. King Sui tidak mempedulikannya. Shen Huang juga sangat tenang. Dia pernah melihat tipe orang seperti ini sebelumnya. Itu bisnis seperti biasa baginya. Kata-kata itu tidak akan berpengaruh padanya. Orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengannya dan tidak ada yang mereka katakan dapat mempengaruhinya dengan cara apapun. Saya Huo Yun dari Fire Manor. Saya bertanya-tanya apakah wanita itu akan mengikuti saya. Aku akan menjagamu dengan baik di Fire Manor. Anda bisa pergi kemana saja di tanah api yang berkobar ini. Pria itu memandang Shen Huang dengan ekspresi vulgar. Senyuman dan ekspresi itu berasal dari seseorang yang dipenuhi dengan kesombongan yang berasal dari keluarga yang kuat. Itu akan membuat wanita manapun yang tidak memiliki banyak pengalaman duniawi jatuh cinta padanya, tetapi bagi Shen Huang, dia adalah eksistensi yang lebih rendah dari serangga. King Sui, mengapa aku merasa orang ini idiot? Shen Huang bertanya pada King Sui sambil tertawa. Itu karena orang ini benar-benar idiot raksasa. King Sui berkata dengan serius.
Kata-kata King Sui terlalu kasar, bahkan jika itu tepat. Dia telah mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua bersaudara itu sebelumnya. Keduanya lebih rendah dari hewan. King Sui tertawa, jika saya tidak memarahi mereka, itu tidak akan terasa benar. Huo Yun tertegun dan segera menjadi marah. Dia selalu menyebut orang lain idiot. Dia tidak berpikir dia akan dipanggil oleh orang lain. Keduanya tidak tahu apa yang mereka hadapi. Huo Yun mengungkapkan senyuman kepada King Sui. Senyumannya dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah, apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Kamu, seorang idiot, membunuhku. Kau hanya orang bodoh dengan beberapa yayasan seni bela diri sampah. Seorang idiot yang dipuji oleh siapapun dan mulai berpikir besar tentang dirinya sendiri. Siapa dua orang di sekitarmu? Mereka di sini hanya untuk melindungimu. Apakah kau benar-benar berpikir kau orang yang hebat? Kau hanyalah sampah. King Sui tertawa saat dia berbicara. Huo Yun sangat marah sampai dia ingin meledak. Disebut idiot dan sampah pada saat itu, dia sangat marah. Meskipun dia memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kebanyakan orang, tanpa Fire Manor, dia bukan apa-apa. Kau benar-benar idiot. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Terlahir di klan yang kuat juga merupakan kekuatan. Ucap Huo Yun membantah dengan jijik. Tentu saja, itulah mengapa orang mengatakan bahwa idiot memiliki keberuntungan yang bodoh. Jawab King Sui tertawa saat dia berbicara. Kau berani menyebutku idiot lagi? Huo Yun akan meledak karena marah. Kau bukan hanya orang bodoh. Kau sedikit lebih baik daripada idiot. Tapi kau tidak seberuntung orang karena hari ini akan menjadi mimpi terburukmu. King Sui menjawab dengan cibiran saat dia menyelesaikan percakapan. Ekspresinya membuat Huo Yun marah. Aku akan membuatmu mati. Siapa kau berani menertawakanku? Slaang. Huo Yun mengambil pedang panjang merah dan menusukkannya ke arah King Sui. Siu. Kecepatannya cepat. Itu adalah pedang lava. Pedang yang ditempa dari logam api yang berasal dari lava. Itu membawa elemen api yang luar biasa. King Sui telah mengamati anggota Fire Manor sebentar sebelumnya. Dia segera tahu bahwa Fire Manor mempraktikkan seni bela diri elemen api. Elemental api adalah yang paling mengamuk di antara 5 elemental dengan kekuatan serangan yang meliputi. Pedang panjang merah memancarkan cahaya merah samar. Ujung pedang itu menyemburkan kobaran api sepanjang 3 kaki. Dengan origin Ki menyalakan api, itu bisa mencapai suhu leleh. Api memiliki efek pemecah pertahanan yang tangguh. King Sui tertawa ketika dia melihat serangan lawannya. Menggunakan serangan api di depan King Sui ketika dia bisa meniadakan 70% kerusakan api itu menggelikan. King Sui membalas dengan tangan penangkap naga. Melihat King Sui menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir pedang Huo Yun, dia berteriak dengan marah, mati. Bang! Kemudian, hal yang tidak terpikirkan terjadi di depan mereka. King Sui berhasil menggenggam pedang panjang Huo Yun. Dengan tingkat dunia bela diri King Sui saat ini, bahkan tanpa tangan penangkap naga, dia dapat dengan mudah meraih pedang Huo Yun. Meskipun King Sui bisa meniadakan 70% kerusakan akibat kebakaran, dia masih bisa merasakan panas dari pedang panjang itu. Itu tidak merusak King Sui. Huo Yun kaget. King Sui bisa meraih pedang panjangnya tanpa terluka. Dia mencoba mencabut pedangnya dari genggaman King Sui, tetapi pedang itu tidak mau bergerak. King Sui kemudian memukulnya dengan serangan siku. Dengan peningkatan kekuatan Dao Surgawi, serangan atau kemampuan apapun yang digunakan King Sui akan mengandung kekuatan yang sangat besar. Itu membawa kekuatan yang muncul dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Serangan itu terasa sempurna, seolah tidak bisa ditahan. Beng! Huo Yun dikirim terbang saat dia meludah darah. King Sui tidak menindaklanjuti dengan serangan apapun lagi. Setidaknya, butuh setengah tahun sebelum Huo Yun bisa bangun dari tempat tidurnya. Inilah perbedaan antara kekuatan mereka. Kata-kata yang dibanggakan Huo Yun tentang perbedaan kekuatan antara seorang jenius dan orang biasa bergema di benaknya.
bahkan tanpa bisa bertahan melawan serangan King Sui. Ini ironi. Ini adalah tamparan langsung di wajah Huo Yun. Serangan demi serangan, Huo Yun terluka parah karenanya. Jika King Sui mau, dia bisa mengakhiri lawannya dalam hitungan detik. Namun, dia tidak perlu melakukan itu karena menjadi musuh dari Fire Manor bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu, jika dia pergi sekarang, wilayah Biru Utara masih sangat jauh. Dia mengira dia tidak akan pernah ditemukan. Namun, King Sui tidak berniat tinggal di domain Biru Utara selamanya. Dia percaya pada karma. Itu adalah koneksi magis. Benih yang Anda tanam hari ini mungkin akan matang hanya dalam waktu sehari. Di mana kebajikan memiliki pahala, kejahatan memiliki balasannya. Di dunia mistik ini, ada banyak hal menakjubkan yang terjadi setiap hari. King Sui melihat ke arah Huo Lei setelah mengalahkan Huo Yun untuk berkata, "Sepertinya kamu sudah melupakan apa yang saya katakan beberapa hari yang lalu." Kaki Huo Lei gemetar. Orang ini adalah monster. Huo Yun telah menjadi salah satu yang terkuat di antara generasi muda Fire Manor, bahkan jika dia tidak berada di 5 besar generasi muda Fire Manor. Tercatat dengan baik bahwa pria di seberangnya juga sangat muda, dan mereka yang bisa menang melawan Huo Yun pasti memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimanapun, bahkan pemuda terkuat di Fire Manor tidak akan bisa mengalahkan Huo Yun hanya dalam satu gerakan. Betapa mengerikannya ini. Pada saat ini, Huo Yun membalas tatapan King Sui dengan panik terlihat di matanya, memaksakan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Dia berkata, "Saya telah membuat keputusan yang sangat buruk. Kami mengaku kalah kali ini. Saya harap Anda bisa murah hati." King Sui tidak berpikir bahwa orang ini dapat mengalami perubahan drastis. Bahkan ketika anggota klan besar berada di depan pintu kematian, mereka tidak akan menyerah secepat ini. Selain itu, masih ada pesaing kuat yang belum membuat tantangan. Huo Lei adalah anak orang kaya dan lebih brengsek, tapi dia masih punya otak. Cukup untuk mengetahui kapan harus takut mati, setidaknya. Terkadang, hal itu tidak hanya membantu menyelamatkan hidup Anda sendiri tetapi juga mencegah klan jatuh ke dalam reruntuhan. Bahkan jika pihak lain tidak dapat bersaing dengan klan dalam hal kekuatan, mereka selalu bisa mendapatkan kembali martabat mereka di lain waktu. Mundur dari pertempuran berarti itu adalah keputusan yang dibuat dalam keadaan khusus. Oleh karena itu, dia percaya bahwa mundur bukanlah masalah besar. Sebaliknya, seseorang mungkin tidak akan pernah bisa membuktikan dirinya sebaliknya. Kalian masing-masing bisa pergi setelah menampar wajah kalian 2 kali. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya. Namun, saya tidak dapat menjamin hidup Anda jika Anda tidak melakukannya. King Sui berkata tanpa membutuhkan banyak pemikiran. King Sui menempatkan mereka di tempat, mengetahui bahwa beberapa pria paruh baya tidak berstatus rendah. Bahkan, mereka mungkin berstatus lebih tinggi dari Huo Lei. Orang-orang ini ada di sini untuk mengambil posisi tiran, jadi bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Jika mereka tidak menampar diri mereka sendiri maka King Sui dapat membantu mereka melakukannya dalam sekejap. Huo Lei mengerutkan kening. Saya sudah mengaku kalah. Apakah benar-benar perlu untuk melemparkan kita ke dalam dilema hidup dan mati ini? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda berharap ini menjadi dilema. Membunuhmu akan mudah bagiku, tapi aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Meski begitu, saya tidak akan ragu untuk menghapus kultivasi Anda atau membuat Anda cacat. Saya akan menghitung sampai 3. Kalian akan menanggung akibatnya jika tidak mendengarkanku. Itu pilihan kalian, memberi kalian masing-masing 2 tamparan, atau aku akan menghancurkan kultivasi kalian semua, serta mematahkan kaki kalian. 1. Tepat setelah menyelesaikan pidatonya, King Sui mulai menghitung. Ekspresi lawannya berubah drastis. Manusia secara alami suka berjudi, tetapi tidak banyak dari mereka yang berani berjudi dengan nyawa mereka, terutama dalam keadaan seperti ini. Meskipun bukan niat King Sui untuk memaksa mereka mati,
dia yakin tidak akan ada orang yang tidak dapat mengambil tekanan. 2. Plak-plak. Satu demi satu, tamparan bergema berdering, meninggalkan semua kecuali dua pria parubaya yang menatap belati di King Sui. King Sui tidak terkejut, kedua pria itu cukup kuat, dan prajurit pada level mereka memiliki martabat. Selain itu, tidak ada yang bisa memastikan bahwa pemuda ini akan mampu mengalahkan mereka dan mereka memiliki kepercayaan diri. Jika mereka bisa dengan mudah diintimidasi oleh ancaman King Sui maka hidup mereka sampai saat ini akan sia-sia. 3. King Sui mengalihkan perhatiannya kedua pria parubaya begitu dia selesai menghitung. Baik, karena Anda telah membuat pilihan, Anda boleh pergi. Keduanya akan tinggal. Huo Lei sekarang terjebak dalam dilema, dan akan lebih buruk lagi jika dia mundur. Jika kau tidak pergi maka kau akan ditangani setelah aku selesai dengan mereka. Jangan katakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan. Tentu saja, Anda selalu dapat memilih untuk menempatkan keyakinan Anda pada keduanya. Lelucon apa? Mengapa mereka menampar diri sendiri jika mereka ingin menempatkan kepercayaan mereka pada kedua pria itu? Bukankah tamparan mereka akan sia-sia jika mereka melakukannya? Yang lain mundur tergesa-gesa, mengambil kata-kata King Sui sebagai isyarat. Kedua pria parubaya itu tidak bereaksi sama sekali. Tidak mengherankan bahwa Tuan Muda Fire Manor akan melakukan ini, juga bukan yang pertama kali. Tetap saja, bagus kalau setidaknya mereka tidak dalam bahaya. Semuanya akan baik-baik saja setelah mereka mengalahkan pemuda itu. King Sui baru saja berpikir untuk mendekati kedua pria itu ketika mereka mulai mendekatinya dengan senjata mereka. Mereka masing-masing memegang pedang panjang, tetapi mereka tampaknya tidak ingin menantang King Sui sendirian, juga tidak peduli bahwa mereka akan melawannya bersama. Storm Gajah Naga Perkasa. Kilatan siluetnya memotong di pendaratan kaki King Sui. Dengan sekilas cahaya keemasan, Golden Battle Halberd muncul di tangan King Sui, membanting dengan kekuatan yang luar biasa. Meningkatnya alam, ditambah dengan dao surgawi membuat serangan King Sui terasa seolah-olah gunung menekan dari atas. King Sui telah berhasil membuat benda ringan menjadi berat di masa lalu. Bahkan anyaman bisa berubah menjadi 1000 pound. Walaupun demikian, wilayahnya tidak layak disebut. Alamnya sekarang, dibandingkan dengan masa lalu, sangat berbeda. Ini adalah kekuatan sejati surga dan bumi, kekuatan dao surgawi. Beng, Buumim, Golden Battle Halberd menghantam dua pedang api, dan kaki mereka bergetar pada saat bersamaan. Meskipun hanya menggunakan kekuatannya, King Sui benar-benar berhasil bersaing dengan mereka yang jauh lebih kuat darinya. Selanjutnya, ada dua dari mereka melawan satu King Sui, sebesar 2 kali lipat kekuatan yang dikumpulkan. Kedua orang itu bahkan lebih kuat daripada setiap orang dari klan Yu dari kota Pelangi Azure, meskipun mereka pasti hanya anggota senior yang melayani di Fire Manor. Tampaknya Fire Manor, seperti yang diharapkan, sangat kuat. King Sui tidak menggunakan Ki Kaisar, atau seni mengejar, bahkan teknik penglihatan surgawi. Golden Battle Halberd di tangannya tersapu secara horizontal, memancarkan kekuatan yang kuat. Serangannya cepat, tetapi lawan-lawannya juga tidak ketinggalan, dengan serangan mereka bertabrakan dengan King Sui. Kedua belah pihak memiliki teknik mereka sendiri yang memungkinkan mereka melepaskan ribuan serangan dengan kecepatan tinggi. Dengan setiap tabrakan, tulang King Sui menjadi lebih kuat. Setelah kombinasi mengkonsumsi persik keabadian, dan peningkatan ke ranah dao surgawi, tubuhnya perlu distabilkan. Dua orang di depannya kebetulan adalah kandidat yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya. Bagaimanapun, kekuatan masing-masing lawan tidak kurang dari 30 juta dao. King Sui hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melawan lawan-lawannya dan menyadari bahwa itu sudah cukup. Kesempatan seperti itu benar-benar sulit didapat. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin terampil dia. King Sui telah lama menguasai 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno dan telah mengintegrasikannya dengan Tai Chi dan teknik lainnya. Namun, selama pertempuran ini,
King Sui tidak menunjukkan terlalu banyak teknik itu dan malah membalas dengan kekerasan. Di sisi lain, kedua pria paruh baya itu semakin terkejut dari menit ke menit. Pemuda ini sangat kuat, mampu melawan keduanya tanpa tertinggal sama sekali. Sepertinya origin Qi-nya masih surplus, dan mereka mulai merasa tidak berdaya. Traang, pedang api patah. Pertempuran emas King Sui tombak telah memotong pedang api yang rusak dan menuju salah satu bahu pria paruh baya, melumpuhkan lengannya. Penetrasi tepat Golden Battle Halberd mulai berpengaruh. Meskipun senjata lawannya lumayan, itu bukan apa-apa saat melawan Golden Battle Halberd. Begitu salah satu dari mereka terluka, King Sui tidak lagi memiliki keinginan untuk terus bertarung. Selain itu, dia kurang lebih telah mencapai tujuannya sendiri. Pertempuran itu terbukti sangat efektif untuk pengerasannya sendiri dan Golden Battle Halberd di tangannya mampu menembus targetnya. Pesona Iaido sekarang diterjemahkan ke dalam penggunaan Golden Battle Halberd. King Sui biasa mempraktikkan seni Iaido selama beberapa dekade dan tidak pernah melupakannya bahkan setelah bertahun-tahun. Sekarang wilayahnya telah meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan satu pukulan secara alami meningkat secara proporsional. Pukulan dari jejak telapak naga emas besar dikirim dari Golden Battle Halberd, menahan orang terakhir dalam cengkeramannya. Menggunakan Golden Battle Halberd untuk memanggil tangan penangkap naga, dia bisa mengunci lawannya hanya dalam sekejap. Selain itu, Iaido digunakan dengan Golden Battle Halberd untuk mendaratkan tandanya di dada pria itu. Dampaknya membuat pria itu terbang mundur dengan darah dan organ keluar dari lukanya. Meskipun itu tidak akan menghabisi lawannya, dia tidak akan pernah mendapatkan kembali kultivasinya dalam hidup ini juga. Paling banter, dia bisa memulihkan hingga setengah dari kemampuannya saat ini. King Sui tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membantu para tiran. Kadang-kadang, orang-orang ini menyedihkan tetapi di mana ada simpati, ada faktor-faktor untuk dibenci. Misalnya, jika Huo Lei membutuhkan wanita, kedua pria itu akan menangkap satu orang yang terlihat untuk dilecehkan oleh Huo Lei. Di wilayah yang lebih kecil seperti bekas kota 100 Miles, orang-orang ini hanyalah pelari. Namun, di tanah api yang berkobar di benua Haohan, mereka adalah bagian dari klan besar. Karenanya, pelari ini memiliki status tinggi di sini dan juga sangat mampu. King Sui menarik tangannya dan kembali menatap Shen Huang, berkata, "Ayo pergi." Shen Huang mengangguk dan berkata, "Ayo cepat keluar dari sini. Saya ingin kembali. Masih ada hal-hal yang harus saya tangani." King Sui tahu bahwa Shen Huang khawatir tentang kemungkinan anggota Fire Manor lainnya kembali. Orang-orang yang akan datang setelah ini pasti memiliki kekuatan yang mengerikan, jadi bijaksana untuk pergi sekarang selagi mereka bisa. Meski begitu, wanita ini tidak akan membiarkan dirinya melarikan diri. Dia tidak ingin pergi dari sini seolah melarikan diri. Sekarang setelah saya mengalahkan mereka, saatnya untuk pergi. Mereka tidak akan bisa mengejar kita. King Sui tersenyum pada Shen Huang. Shen Huang merasa lega, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Pria ini murah hati dan berpikiran terbuka, sama sekali tidak picik dan tidak terlalu sombong. Tetapi melarikan diri selama kekacauan masih memalukan. King Sui tidak menganggapnya memalukan. Dengan jangkauan tangannya untuk memegang Shen Huang, dia merasakan tarikannya. Dari gerakan itu, King Sui segera mengerti. Wanita itu tidak sama seperti sebelumnya. King Sui melepaskan tangannya ketika dia melihat ekspresi Shen Huang dan mengerti bagaimana perasaannya. Dia tidak tahu apa artinya melepaskannya, tetapi dia tidak ingin menempatkannya di tempat yang sulit setelah menyaksikan ekspresi dan reaksi halus terhadap sentuhannya. Perlahan, King Sui melepaskan tangannya, hanya untuk dihentikan oleh Shen Huang, mencengkeram tangannya dengan erat. "Apa yang salah? Mengapa Anda melepaskan saat Anda memegang tangan saya selama beberapa hari terakhir?" Shen Huang bertanya pada King Sui dengan ekspresi serius. King Sui tertawa. "Anda mungkin telah terpengaruh oleh ancaman sebelumnya, tetapi Anda baik-baik saja sekarang."
Saya tahu bahwa kejadian ini akan menanamkan saya sedikit lebih dalam di pikiran Anda, tetapi saya masih bisa merasakan sedikit keraguan. Saya ingin Anda bahagia. Baiklah, King Sui. Aku tidak tahu apakah aku mencintaimu, tapi kamu pasti orang paling penting dalam hidupku. Shen Huang menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Dengan itu, King Sui mendarat di kota Dazang dengan Shen Huang di belakangnya. Ini adalah poin yang telah dia tetapkan untuk tujuan mereka sebelumnya. Melihat perayaan tahun baru masih berlangsung, suasana dipenuhi dengan kemeriahan. Hanya dalam beberapa hari, Shen Huang telah mengalami titik balik yang penting dalam hidupnya. Nona, apakah kamu akan kembali ke Imperial Cuisine Hall denganku? King Sui bertanya segera setelah tiba di kota Dazang. Aku akan tinggal selama beberapa hari sebelum kembali ke kota Phoenix. Shen Huang menjawab, jika ada sesuatu yang harus Anda urus, Anda bisa kembali dulu. Kalau tidak, saya bisa menemani Anda. King Sui memiliki efek 9 langkah benua, dan tidak akan membutuhkan waktu sama sekali untuk mencapai kota Phoenix. Tanpa diduga, Shen Huang mengangguk. Mari kita kembali ke Imperial Cuisine Hall dulu. Kita bisa kembali berkunjung sebelum kembali ke Phoenix Inn. Aku masih berhutang budi padamu, jadi biarkan aku mentraktirmu minum. Keduanya kembali ke Imperial Cuisine Hall dan Big Tiger sangat gembira. Tidak ada yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan Imperial Cuisine Hall telah membuka pintunya untuk bisnis. Karena apa yang terjadi sebelumnya, Imperial Cuisine Hall menjadi yang paling terkenal di Azure Rainbow City. Tidak ada seorang pun di kota pelangi Azure yang akan memprovokasi balai masakan kekaisaran atau klan Yu. Semua orang tahu bahwa Zhan Clan tidak memiliki kekuatan di wilayah ini sementara hubungan antara Ji Clan dan Imperial Cuisine Hall baik. Itu adalah Ji Clan, salah satu klan terkuat di Northern Blue Domain, yang sedang kami bicarakan. Selanjutnya, dikabarkan bahwa Aula Masakan Kekaisaran memiliki hubungan yang baik dengan beberapa klan kuat lainnya. Anda tidak bisa tinggal di tempat seperti itu lama-lama. King Sui hanya berada di kota pelangi Azure untuk sementara waktu, tetapi sebanyak itu adalah persinggahan yang baik, itu tidak cocok untuk tinggal lama. Mungkin dia akan merelokasi klan King ke sini di masa depan, atau mungkin itu tidak akan pernah terjadi. King Sui tidak mendukung mengizinkan anggota klan King untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Jika tidak apa-apa baginya untuk terjebak di dalamnya sendirian, tetapi dia tidak ingin melibatkan anggota lain dari klan King. Meski begitu, beberapa hal tidak dapat diprediksi, seperti bagaimana Anda tidak selalu dapat melakukan apa yang Anda inginkan. King Sui telah menerima fakta yang tidak menyenangkan ini, seperti para wanitanya. Beberapa akan mengikuti dia sementara yang lain tidak. Ini juga berlaku untuk anak-anaknya. Seiring waktu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mulai menjauh dan berpisah darinya. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Dia hanya bisa bekerja keras di atas fondasi dari semua yang mungkin, dan menghindarkan dirinya dari penyesalan apapun di masa depan. Keturunannya suatu hari akan memiliki keturunan sendiri. Mereka harus berlatih dengan baik dan meningkatkan keterampilan mereka karena King Sui tidak akan dapat melindungi mereka selamanya. Mereka akan memiliki kehidupan mereka sendiri untuk dipimpin di masa depan, dengan lingkaran aliansi mereka sendiri, dan upaya mereka sendiri untuk memulai. King Sui mengerti, dia tidak akan merencanakan kehidupan anak-anaknya. Dia hanya bisa memberi mereka suatu bentuk asuransi dan mencegah orang lain menindas mereka. Dia akan menghormati keputusan mereka dan memberi mereka seperangkat kondisinya sendiri, seperti pelatihan. Dia akan memberi mereka fondasi terbaik. Mengenai seberapa tinggi mereka bisa membangunnya, itu harus tergantung pada takdir mereka sendiri. Azure Rainbow City telah dipulihkan dan Yu Sixuan kembali. Dia sangat terkejut dengan pemandangan King Sui dan Shen Huang. King Sui telah meninggalkan surat untuknya sebelumnya, memberitahu bahwa dia akan melakukan perjalanan dan akan pergi selama sebulan atau lebih. Karena alasan itu, dia tidak mengira dia akan kembali secepat ini.
King Sui tidak menyebutkan tujuannya pada saat itu, dia juga tidak memberitahu dia dengan siapa dia akan bepergian. Sekarang pemandangan Shen Huang membuatnya tertegun. Dia pernah melihat Shen Huang sekali dan terkejut dengan kecantikannya. Meskipun dia cantik, dia merasa rendah diri jika dibandingkan dengan Shen Huang. Dia merasa cemburu. Tidak ada orang yang pernah membuatnya merasa rendah diri sebelumnya. Kembali begitu cepat. Pada saat saya melihat surat Anda sudah pergi. Apa terjadi sesuatu? Yu Sixuan bertanya pada King Sui dengan penuh perhatian pada kata-katanya. Tidak apa, saya pergi keluar untuk mencari ramuan obat dan menemukannya. King Sui melirik Shen Huang, mengetahui bahwa dia tidak ingin menjelaskan situasinya sendiri, jadi dia memilih untuk memutar alasan lain untuk kepergiannya. Yu Sixuan tidak menyelidiki lebih jauh. Yah, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali. Wanita ini cantik. Yu Sixuan mengalihkan pandangannya ke arah Shen Huang. Kamu Sixuan, kan? Kamu sendiri sangat cantik. Tidak banyak percakapan antara kedua wanita itu. Setidaknya, bagi King Sui, tidak banyak pujian yang mereka berikan. Lagi pula, tidak pernah ada keraguan tentang kecantikan mereka, jadi apakah pujian mereka benar-benar dibutuhkan? Persahabatan antara wanita sangat indah dan seringkali tidak bisa dijelaskan dengan alasan. Itu tidak dapat dijelaskan oleh King Sui. Cara kedua wanita ini dapat berinteraksi seolah-olah mereka adalah saudara perempuan yang sudah lama hilang hanya setelah beberapa kata. King Sui menjadi tidak penting. Shen Huang dan Yu Sixuan adalah wanita yang anggun. Namun, ada perbedaan di antara mereka. Yu Sixuan memiliki tipe kecantikan batin, canggih dan dewasa jika dibandingkan. Bagaimanapun, dia harus berinteraksi dengan semua jenis karakter sebagai pemilik penginapan, sementara Shen Huang adalah penguasa sekte, ada orang lain yang menangani masalah atas namanya, ditambah dengan kepribadiannya. Dia lebih pasif dalam hal komunikasi dengan orang lain. Konon, sekembalinya mereka, King Sui melihat perubahan pada Shen Huang. King Sui tidak berpikir wanita itu akan menghangatkan diri dengan Yu Sixuan secepat ini. Sepertinya kepribadiannya juga berubah. Ini adalah hal yang bagus. Itu baik baginya untuk mendapatkan lebih banyak teman. Dengan cara ini, dia tidak akan merasa kesepian. King Sui, kenapa kamu tidak memasak sesuatu dan kita bertiga bisa minum bersama? Perayaan tahun baru belum berakhir. Yu Sixuan bertanya pada King Sui sambil menyibukkan diri dengan percakapannya dengan Shen Huang. Tidak ada yang bisa dilakukan King Sui selain menyiapkan hidangan di dapur, dan kemudian kembali dengan anggur. Anggur ini masih yang terbaik. King Sui, aku takut aku akan mati jika kamu menghilang di masa depan. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengikuti Anda? Setidaknya aku akan cukup makan. Yu Sixuan berbicara ketika dia menikmati makanan mereka dengan seteguk anggur dan satu gigitan makanan lezat. King Sui terkekeh. Dia berkata, sungguh kebetulan. Saya kebetulan membutuhkan seorang gadis pelayan untuk menghangatkan tempat tidur. Pergilah ke neraka, seperti aku akan menjadi gadis pelayan untuk menghangatkan tempat tidurmu. Yu Sixuan berkata sambil mendengus dan memelototi King Sui. Kalau begitu, kurasa itu tidak bisa dilakukan. Saya memiliki istri dan anak. Hanya kekurangan gadis yang melayani, jawab King Sui dengan cemberut. Baiklah, putri, kita sedang berkolaborasi sekarang. Anda berjanji bahwa kita akan memperluas penginapan kita di seluruh benua. Ada pergeseran ekspresi Yu Sixuan. King Sui tersenyum. Tentu saja, itu pasti akan menjadi kenyataan. Oh, itu benar. Aku punya rumah bangsawan di Northern Blue City. Oh, tidak, belum. Ada orang berpengaruh yang ingin berkonsultasi dengan Anda mengenai penyakitnya tetapi malah menemukan saya. Dia mengatakan bahwa jika Anda bisa merawatnya, istana itu akan menjadi milik saya. Yu Sixuan angkat bicara setelah berpikir. Bagaimana menurut Anda? Haruskah kami memperluas penginapan ini dan Imperial Cuisine Hall Anda menjadi Northern Blue City? Jika ada pasien yang membutuhkan pengobatan, maka mengobati mereka sudah pasti.
Dapatkan detail dan informasinya untuk saya. Dengan cara ini, saya akan dapat menentukan berapa biaya untuk biaya medisnya, jawab King Sui sambil tersenyum. Itu bukan masalah. Mereka mungkin perlu waktu untuk sampai ke sini untuk konsultasi mereka. Tidak masalah. Mereka bertiga berhenti di Imperial Cuisine Hall selama sehari sebelum King Sui menemani Shen Huang ke Phoenix City. King Sui tidak tahu di mana kota Phoenix berada dan terkejut ketika dia melihat peta. Kota Phoenix sebenarnya adalah kota terbesar kedua di domain Biru Utara, terletak di sebelah kota Biru Utara. Yu Sixuan tetap tinggal untuk mengurus penginapan dan aula masakan kekaisaran saat dia berada di sana. Di sisi lain, King Sui membawa Shen Huang bersama dengan 9 langkah benua miliknya. Mereka masih jauh dari kota Phoenix, tetapi jika mereka memaksimalkan jarak penuh 9 langkah benua setiap kali, mereka masih bisa sampai di tujuan dengan cepat. Bagaimanapun, 9 langkah benua dapat menempuh lebih dari 1 juta mil dengan setiap langkah dan dapat digunakan lebih dari puluhan kali sehari. Itu cukup untuk mencakup seluruh domain Biru Utara. Kontur kota Phoenix tampak seperti burung Phoenix yang melonjak di peta. Ada gunung besar bernama Gunung Phoenix, dan itu adalah yang terbesar di wilayah Biru Utara. Legenda mengatakan bahwa burung Phoenix benar-benar muncul di sana, dan kota Phoenix juga dinamai menurut Gunung Phoenix. Kehilangan hitungan jumlah 9 langkah benua yang mereka ambil, mereka muncul di kaki Gunung Phoenix. King Sui menghentikan langkahnya. Disinilah mereka, di Gunung Phoenix, dan kekuatan Shen Huang didirikan di puncak Gunung Phoenix. Nama guildnya adalah Phoenix, dan nama Shen Huang juga disebut Phoenix. Gunung Phoenix terlalu besar, dan lokasi puncak gunung tempat persekutuan Phoenix berada juga agak jauh. Pemandangan yang aneh di Gunung Phoenix, dengan pohon cemara yang berserakan di ruangan itu. Banyak dari mereka berada di ketinggian yang menjulang tinggi, memberikan ilusi bahwa itu benar-benar bisa menampung burung Phoenix. Ini adalah Gunung Phoenix. Menurut legenda dan mitos, dulu ada banyak burung Phoenix di sini. Phoenix Paradise, begitu mereka menyebutnya, seperti api yang mengamuk. Bahkan sekarang, Anda bisa melihat semburat warna merah di gunung ini. Lihat, bebatuan ini berwarna kemerahan. Hanya si Camore yang bisa bertahan di sini, dan tidak ada tanaman lain yang bisa hidup lama. Akankah guildmu meninggalkan area ini? King Sui bertanya sambil merenung. Tidak, Shen Huang tersenyum pada King Sui. Oh, saya mengerti. Bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda akan dapat mengalahkan saya pada tahap Anda saat ini? King Sui bertanya. Aku tidak tahu, tapi kurasa aku mungkin bisa. Shen Huang menjawab dengan ketidakpastian. King Sui menyentuh ujung hidungnya. Dia memiliki serangkaian kekuatan yang dirahasiakan, tetapi begitu pula wanita itu dan dia jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan murni. Seberapa kuatnya? Dia tidak tahu. Auranya luar biasa. Itu adalah perasaan yang tak terduga. Selain itu, ada warisan bunga ilahi yang harus diperhitungkan dan naga pelangi ilahi. King Sui tahu bahwa itu benar-benar kemungkinan dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Faktanya, kekuatannya saat ini sepertinya bukan ancaman baginya. Uhuk, Dewi, sungguh menekan. King Sui bergumam pelan. Apa yang kamu gumamkan? Shen Huang bertanya. Kenyataannya, dia sudah memiliki firasat tentang pikiran King Sui. Dengan kemampuannya, dia bisa merasakan pikiran orang lain dalam waktu kurang dari 1 nafas, tapi jumlah waktu ini cukup untuk membunuh sejumlah lawan dalam pertempuran. Kemampuannya ini tepat untuk kebutuhan pertempuran. Bahkan jika seseorang tahu tentang kemampuannya, itu tidak dapat dipertahankan karena terlalu sulit untuk menjaga pikiran seseorang sebagai kanvas yang benar-benar kosong. Oleh karena itu, meskipun lawannya mengetahui kemampuan ini, tidak ada cara untuk melawannya. Kemampuan ini bisa membantu menghindari teknik membunuh lawan. Di saat yang sama, lawan tidak akan bisa menghindari serangannya. Itu menakutkan dan kuat. Itu membuatnya mampu menyelesaikan pertempuran hanya dengan 1 gerakan.
Saya bertanya-tanya apakah kita sedang menjalin hubungan sekarang, King Sui mencibir. Hubungan apa? Mengingat ciuman mereka, dan bahkan dicium dan dibelai di bagian lain tubuhnya. Wajah Shen Huang menjadi merah padam. Hehe, ini pertama kalinya aku mencium pantat orang lain. Bajingan, mati saja. Shen Huang menjawab dengan kesal. Dengan wajah memerah, dia memelototi King Sui, tanpa tahu daya pikatnya sendiri. Wajahnya memancarkan karisma yang tak terlukiskan, yang bisa memikat banyak orang. Beri aku ciuman lagi. Shen Huang tidak menjawab dan terus berjalan. Dia tahu bahwa tetap pada topik ini hanya akan semakin mempermalukannya. Mengatakan, bajingan ini, dalam hati, tapi dia sebenarnya tidak membencinya. Dia hanya sedikit bingung, bahkan merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. King Sui tersenyum saat dia menyusul, apakah kamu marah, Nona? Siapa wanitamu? Shen Huang mengabaikannya dan terus berjalan. Tapi aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu adalah wanitaku dan milikku sendiri, kata King Sui, tersenyum ketika dia melihat sosoknya yang sangat indah. Seolah-olah peri sedang berjalan-jalan dengan santai di antara manusia. Aku tidak akan mengatakan itu lagi di masa depan, bajingan. Shen Huang menjawab dengan marah. Kata-kata King Sui hanya mempermalukannya. Bajingan ini terlalu berani dengan kata-katanya. Oke, saya bajingan. Jangan marah lagi ya. Bagaimana kalau aku membiarkanmu mencium pantatku? Aku tidak mau, kamu sangat menjijikkan. Shen Huang hampir meledak karena amarah. Bajingan kecil ini benar-benar tidak mengenal batas. Saya pikir jika saya digigit di suatu tempat, Anda akan menyelamatkan saya. Ternyata aku terlalu memikirkan diriku sendiri. King Sui berkata dengan malu-malu. Shen Huang membeku. Dia berbalik untuk melihat King Sui, mengetahui bahwa dia hanya bermain-main. Setelah itu, dia dengan ringan mengentakkan kakinya, kamu benar-benar tahu bagaimana menggangguku. Saya tahu Anda hanya bercanda dengan saya. Jika itu benar-benar terjadi seperti yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Anda mati. Jangan katakan hal seperti itu lain kali, dasar babi besar. King Sui tertawa kecil, membayangkan adegan Shen Huang mencium pantatnya dan itu terlihat di wajahnya. Shen Huang menangkapnya dan menarik telinga King Sui, berkata, singkirkan pikiran kotor itu. Benar, kamu mengatakan bahwa tidak ada harta karun di Gunung Phoenix. King Sui menggosok hidungnya. Dia tahu batasannya. Dia tidak bisa melanjutkan agar dia tidak dianggap menjijikkan. Meskipun hidup lebih menyenangkan dan menyegarkan dengan pikiran seperti itu, harus ada pengendalian diri. Jika tidak, terlalu banyak hanya akan membuat orang lain jijik. Tentu saja ada, Gunung Phoenix memikat banyak orang ke kota Phoenix. Hanya demi harta karun, jawab Shen Huang tanpa ragu. Mengapa kita tidak juga mencari harta karun? Kami mungkin bisa menemukan beberapa yang bagus, kata King Sui, lalu dia melanjutkan untuk melepaskan binatang pembunuh naga. Harta tidak mudah ditemukan seperti yang Anda kira. Jika mereka mudah ditemukan maka mereka tidak akan menjadi harta sama sekali. Shen Huang menghela nafas. Ya, tapi saya tidak seperti yang lainnya. Saya memiliki binatang pencari harta karun. Orang ini juga mencari harta karun, kata King Sui sambil menunjuk ke binatang pembunuh naga. Tidak ada yang tahu bahwa binatang pembunuh naga pernah menjadi binatang pencari harta atau spiritual medicinal beast. Kita bisa mencoba mencari beberapa karena kita tidak punya pekerjaan apa-apa. Ikuti saya ke suatu tempat, mungkin ada harta yang lebih besar di sana, saran Shen Huang. Mata King Sui berbinar. Pasukan Shen Huang berbasis di Gunung Phoenix. Masuk akal kalau dia memahami tempat ini luar dalam. Selain itu, setiap kekuatan akan memiliki tim yang dikhususkan untuk menemukan harta karun ini. Mereka akan disebut tim pencari harta karun. Setiap sekte dan klan memiliki orang-orang dengan keterampilan seperti itu. Anggota tim, terutama para pemimpin, semuanya sangat penting. Karakter mereka merupakan aspek penting.
Karena harta dapat dengan mudah membujuk orang untuk mengantonginya dengan tamak, atau bahkan mengalihkan situasi ke dalam pembunuhan tim. Selain itu, untuk membangun sistem wortel dan tongkat yang tepat, seseorang harus memegangnya dengan erat. Anda tidak hanya harus menimbulkan rasa takut pada mereka, tetapi Anda juga harus membuat mereka menghormati Anda, atau hasilnya akan di bawah standar. Organisasi Royal Phoenix secara alami memiliki sekelompok orang seperti itu. Mereka menjelajahi area yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan banyak harta karun. Meskipun banyak dari mereka agak biasa-biasa saja, beberapa dari harta karun itu masih layak, dan yang terpenting, mereka menemukan area yang sangat aneh. Lembah Phoenix. Ini adalah area yang sangat misterius. Tampaknya ada ilusi tak berwujud yang mencegah orang-orang di kota Phoenix, bahkan Shen Huang, dari melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, menilai dari intuisi mereka, tempat ini pasti menyimpan harta karun. Ayo pergi ke lembah Phoenix. Seseorang yang sangat terampil sebelumnya menetapkan formasi ilusi, atau setidaknya saya kira begitu. Saya tidak bisa yakin sepenuhnya. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Legenda mengatakan bahwa ada sarang Phoenix. Ada pohon parasol China yang sangat besar di sana, saran Shen Huang. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Jangan khawatir, saya adalah master formasi. Tidak peduli apapun jenis formasinya, aku akan bisa menghancurkannya. King Sui membual. Setidaknya dari perspektif Shen Huang, dia membual. Namun, dia tahu bahwa King Sui mengerti tentang formasi. Pertama kali King Sui menyelamatkannya, itu melalui cara menghancurkan formasi, dan karenanya, Shen Huang berpikir untuk membawanya ke lembah Phoenix untuk melihatnya. Ada banyak master formasi di dunia, tetapi mereka yang bisa menghancurkan formasi kuno cukup banyak jumlahnya. Setidaknya di antara yang Shen Huang temui. Dia merasa bahwa dari semua master formasi yang dia kenal, King Sui adalah yang terkuat. Lembah Phoenix tidak jauh karena berada di salah satu pegunungan besar kota Phoenix. Selanjutnya, mereka sudah keluar dari gunung. Dengan binatang kuat dan cepat mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai lembah Phoenix. Batuannya diwarnai dengan warna cerah dan merah tua. Selain itu, sekelilingnya tampak sedikit lebih hangat, tetapi udaranya tetap segar. Meskipun saat itu di tengah musim dingin yang sangat dingin, lembah Phoenix merupakan musim panas yang berapi-api sepanjang tahun. Mereka memiliki basis kultivasi yang dalam. Jika tidak, orang normal manapun akan berkeringat tanpa henti. Bisa dibilang cuaca di sini bisa mengukus bakpao. Namun, semua ini tidak berpengaruh pada King Sui dan Shen Huang karena mereka tidak mengeluarkan keringat setetes pun. Alih-alih panas, mereka merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Cuacanya bagus dan karena mereka tidak bisa merasakan panas, dengan kemampuan tubuh mereka yang kuat untuk beradaptasi, rasanya seperti musim semi bagi mereka sepanjang waktu. Kita di sini. Apakah ada formasi tersembunyi di sini? Shen Huang berkata sambil menunjuk ke pintu masuk lembah di depan. King Sui melihat dan tidak melihat formasi apapun, ayo masuk dan lihat. Setelah masuk, mereka tidak menyadari sesuatu yang berbeda. Nampak seperti lembah lainnya, dipenuhi dengan flora dan fauna. Ada banyak pohon parasol Cina yang besar, terutama yang ada di tengah. Dibandingkan dengan yang lain, itu setidaknya 2 kali lebih besar. Itu adalah pohon parasol Cina terbesar di lembah Phoenix. Legenda mengatakan bahwa dulu ada banyak Phoenix di sini, tetapi bisa jadi hanya satu klan atau satu keluarga Phoenix yang menempati lembah ini. Bisa juga menjadi satu Phoenix saja. Naga Phoenix ilahi masih merupakan eksistensi dongeng. Phoenix kegelapan King Sui juga merupakan spesies Phoenix, tetapi garis keturunannya kurang dibandingkan dengan Phoenix sejati. Garis keturunan Phoenix dapat dibagi menjadi 3 level berbeda. Garis keturunan binatang iblis sangat hierarkis. Garis keturunan yang lemah akan mengabadikan kelemahan, seperti perbedaan eksponensial saat mengalihkan angka yang berbeda dengan jumlah yang sama.
Perbedaan tingkat garis keturunan bahkan lebih tak kenal ampun. Tatapan King Sui berhenti pada pohon parasol Cina ini. Ekspresinya menjadi lebih serius. Ada banyak pohon seperti itu, hampir sekitar 10.000 atau lebih. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa merasakan apapun, namun ada perasaan aneh dan berlama-lama yang samar-samar dia rasakan. Namun, bahkan setelah diperiksa dengan cermat, dia tidak tahu apa yang salah. Apakah Anda juga merasa ada yang salah dengan pohon parasol China? Tanya Shen Huang sambil melihat King Sui. Apakah Anda juga merasa ada yang salah dengan pohon parasol Cina ini? Tanya Shen Huang sambil melihat King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hanya pikiran, memang ada sesuatu yang salah. Ini adalah formasi yang aneh. Akankah membantu jika kita menebang pohon? Shen Huang bertanya. Menurutku, Nona, jika kita menebangnya, ini akan menjadi misteri selamanya. Semuanya akan terkubur atau bahkan dihancurkan, meskipun yang terakhir lebih mungkin terjadi. Jawab King Sui. Lalu, bisakah kamu menghancurkan formasi? Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada formasi yang tidak dapat kamu hancurkan? Shen Huang berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku bisa memecahkannya, hehe, aku hanya butuh waktu, jawab King Sui sambil tersenyum. Dia mulai berjalan menuju langit. Dia bermaksud untuk melihat formasi macam apa ini dari atas. Dia pasti salah satu yang terbaik di benua dalam memahami cara kerja formasi yang rumit. Pengetahuan formasinya berasal dari zaman primordial. Meskipun formasi di 9 benua berasal dari zaman kuno, ada banyak kesamaan. Oleh karena itu, King Sui merasa yakin bahwa dia akan dapat menghancurkan formasi, meskipun dia masih tidak yakin. Setelah mencari lama, King Sui masih belum bisa mencapai hasil apapun. Sebenarnya, Shen Huang juga tidak memiliki banyak harapan, dan dengan demikian, dia tidak merasa terlalu kecewa dengan hasil seperti itu. King Sui membiarkannya menunggangi binatang pembunuh naga untuk memeriksa apakah ada harta di sekitarnya. King Sui duduk di tanah dan menatap pepohonan. Waktu terus berdetak perlahan. Ketika Shen Huang kembali dan melihat King Sui duduk di tanah tanpa bergerak, dia berjalan mendekat, tersenyum. Dia berkata, jika Anda tidak dapat melihat apapun, tidak apa-apa. Bagaimanapun, dikatakan bahwa formasi ini ditinggalkan oleh seorang ahli kuno dan sedang menunggu orang yang tepat. Saya terus merasa ada yang tidak beres. Hanya saja waktunya tidak tepat atau semacamnya. Mari kita tunggu sebentar. King Sui tidak melihat ke belakang. King Sui keras kepala dan tidak mudah menyerah. Saat itu sore, kemudian sore hari, dan matahari perlahan-lahan bergerak ke barat. Matahari terbenam dan ribuan sinar keemasan menyinari lembah, menerangi hamparan pohon parasol Cina. Ketika hutan bermandikan cahaya matahari terbenam, King Sui tiba-tiba berdiri. Matanya bersinar dengan mengaktifkan teknik penglihatan surgawi. Dia tersenyum, saat dia berseru, haha, aku mengerti. King Sui berjalan dengan cepat di antara pohon parasol Cina, dan seringkali, sebuah pohon tumbang. Sekitar 1 jam kemudian, King Sui kembali. Dengan serangan telapak tangannya yang ceroboh, sebatang pohon tidak jauh dari situ tumbang. Dengan robohnya pohon parasol Cina, hutan tiba-tiba menjadi pemandangan yang jauh lebih jelas untuk dilihat. Pohon tertinggi di hutan sebenarnya adalah istana raksasa. Itu megah dan megah meskipun arsitektur dan kesedihannya sederhana. Tidak ada istana seperti itu sebelumnya. Di hutan, yang besar untuk dibuting, istana yang mengingatkan pada kuil kuno di atas pohon raksasa, akan cukup untuk menakut-nakuti seseorang yang tidak punya nyali. Namun, King Sui secara alami tidak takut. Dia dan Shen Huang akan memasuki istana. Kamu benar-benar merusak formasi. Shen Huang melihat apa yang ada di depannya dengan tidak percaya. Seperti yang kubilang, tidak ada formasi yang tidak bisa aku hancurkan. Bagaimana menurutmu, bukankah aku mengesankan? King Sui menyeringai sambil membual. Apa hubungannya ini dengan kesan yang mengesankan? King Sui bermata samping Shen Huang.
King Sui dan Shen Huang berjalan menuju istana misterius bersama dengan binatang pembunuh naga dan laba-laba naga di depan mereka. King Sui berjaga-jaga, karena dia tidak bisa meramalkan bahaya yang menunggu mereka dan tidak tahu apakah istana memiliki mekanisme jebakan di dalamnya. Istana itu dikelilingi oleh taman dan pohon parasol Cina tertinggi ada di taman di depan istana. Istana itu memiliki pintu masuk hitam pekat yang menjulang tinggi di atas mereka. King Sui mengulurkan tangannya perlahan. Dia dengan lembut membuka pintu depan. Krak, suara pelan terdengar, dan pintu terbuka. Angin dingin bertiup, menyebabkan King Sui merasa tidak nyaman. Ekspresi Shen Huang juga tidak wajar. King Sui mencibir dan bertanya, "Apakah kamu takut?" "Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya merasa sedikit cemas," kata Shen Huang. Dia mengerutkan kening. "Pasti ada sesuatu yang berbahaya di sini. Naluri saya selalu benar. Kita harus berhati-hati," Shen Huang melanjutkan. "Tunggu, aku perlu memberimu sesuatu." King Sui berpikir sejenak sebelum mengeluarkan pagoda harta karun takdir surgawi dan menyerahkan kepada Shen Huang. Melihat pagoda yang indah, Shen Huang bingung. Dia kemudian bertanya, "Apa ini?" "Dengarkan aku dan ikat saja hartanya, kamu akan tahu sebentar lagi." "Ini barang bagus," kata King Sui. Dia tersenyum. "Tentu saja itu bagus, karena efeknya akan lebih menantang surga dengan pertumbuhan kekuatan pengguna. Itu bisa menangkis serangan dengan kekuatan yang setara dari penggunanya. Selain itu, kemampuan Shen Huang benar-benar mengerikan, terutama serangannya. Dalam hal ini, mampu menangkis kerusakan yang disebabkan dengan dia sebagai standarnya. Itu sangat menjijikkan menantang surga. Saat ini, King Sui hanya memiliki sedikit lebih dari 100 juta kekuatan serangan Dao Force dan hanya bisa menangkis jumlah kerusakan itu. Kemampuan menyerang Shen Huang tidak diketahui oleh King Sui, tetapi itu pasti lebih kuat, jauh lebih kuat daripada unicorn. Di tangannya, pagoda harta karun takdir surgawi pari bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Shen Huang mengikuti nasihat King Sui. Dia benar-benar percaya bahwa King Sui tidak akan menyakitinya. Bagaimanapun, dia telah diselamatkan oleh King Sui beberapa kali. Jika King Sui menginginkan hidupnya, dia akan dengan rela memberikannya. Bahkan jika King Sui ingin menyabotase dia tidak akan membencinya. Ketika proses pengikatan selesai, Shen Huang terpana oleh keberadaan benda yang luar biasa dan kemampuannya untuk menantang langit. Serangan Shen Huang selalu jauh melampaui pertahanannya, meskipun ini dibuat oleh warisan bunga ilahi. Bagaimanapun, ada formasi pencekikan badai bunga, tetapi teknik ini tidak dapat dipertahankan selamanya meskipun merupakan kemampuan pasif dengan konsumsi energi nol. Namun, pagoda ini berbeda. Itu sudah tanpa disadari telah membentuk aura pelindung yang kuat di dekat kulitnya. Itu juga memiliki kemampuan kontraaktif yang tangguh. King Sui, ini adalah harta karun. Selain itu, ini sangat berharga. Benar-benar tidak cocok untuk memberikannya kepada saya, kata Shen Huang kepada King Sui. Mengapa itu tidak cocok? King Sui tersenyum. Itu terlalu berharga. Jika Anda memberikannya kepada saya, Anda akan mengalami kerugian besar. Aku tidak kehilangan apapun. Memberikannya padamu membuatku bahagia. Kegembiraan seperti itu tidak bisa dibeli bahkan dengan 1000 keping emas, kata King Sui sembarangan. Kenyataannya, Shen Huang telah menerimanya di dalam hatinya. Dia sudah mulai mengembangkan idenya sendiri sejak lama. Hubungannya dan King Sui rumit, tetapi karena dia sudah membuat keputusan pribadinya sendiri, dia dapat menerima alasan di balik hadiah King Sui tanpa rasa bersalah. King Sui menggunakan tahap manifestasi teratai ke-9 dan Shen Huang menggunakan Petal Rain Under the Skies. Formasi Flower Storm Strangling yang digunakan oleh Shen Huang jauh lebih kuat daripada yang dari Flower Demon. Kelopaknya berwarna emas cerah dan kekuatan yang mereka miliki berkali-kali lebih merusak daripada Flower Demon. Saat mereka berjalan ke taman, yang mereka temui adalah badai yang sangat kuat. Beberapa benda misterius datang ke arah mereka seperti Petal Rain.
Ekspresi King Sui berubah dan gunung 9 benua muncul di depan mata mereka dalam sekejap. Bahkan binatang pembunuh naga dan laba-laba naga bersembunyi di balik gunung. Ding-ding, pupu, duar-duar. Dibombardir oleh serangan itu, tiba-tiba, King Sui merasa seolah-olah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah perasaan yang aneh, tapi untungnya, ada gunung 9 benua bertindak sebagai perisainya atau dia tidak akan tahu apakah dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Mereka diserang dengan pedang bunga hipertoksik dan jarum beracun yang sangat halus. Mereka tampak sangat tajam, dengan jarum yang terbuat dari besi setan. Bahkan King Sui tidak berani menghadapi jarum dingin yang berkilauan secara langsung. Dengan tabrakan yang menusuk, 9 gunung benua terbang kembali dan menghantam tubuh mereka, mengeluarkan suara rendah saat tabrakan. Untungnya, pertahanan King Sui cukup kuat, dan Shen Huang memiliki pagoda harta karun takdir surgawi pari. Oleh karena itu, pertahanan mereka cukup tangguh, dan mereka mempertahankan serangan tersebut tanpa menderita kerugian. Garis keringat menetes di wajah King Sui. Jika bukan karena gunung 9 benua dan jika dia tidak memberi Shen Huang pagoda, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sangat mungkin mereka akan segera binasa. Shen Huang juga takut setelah diserang oleh jebakan. Dia melihat ke arah King Sui dan berkata, "Kamu memiliki cukup banyak item bagus. Saya tidak punya kartu tersisa. Jika ada situasi yang lebih tak terduga, saya tidak tahu apa yang akan kita lakukan." King Sui tersenyum pahit saat mengatakan itu. "Aku bisa merasakan bahaya aneh telah menghilang. Seharusnya tidak ada kejutan lagi. Ayo pergi." Shen Huang memimpin jalan masuk. Secara alami, King Sui mengikuti di belakangnya, meskipun keduanya menjaga jarak di antara mereka. Ini karena mereka berdua menggunakan seni pelindung mereka sendiri. King Sui menggunakan tahap manifestasi teratai ke-9, sementara Shen Huang menggunakan formasi pencekikan badai bunga, yang jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada tahap manifestasi teratai ke-9 King Sui. Pintu istana masih tertutup. Kali ini, Shen Huang mendorongnya hingga terbuka. Graak, terdengar keras, suara berat datang dari pintu, seolah-olah pintunya seberat 10.000 ton. Kedua pintu itu masing-masing tingginya sekitar 33 meter, dengan lebar 10 meter, dan tinggi hampir 100 meter. Pintunya, yang hitam seperti tinta, memberikan perasaan yang menakutkan. Saat pintu terbuka, bau menyengat yang tidak nyaman melonjak. Jika mereka bukan pembudidaya, mereka akan pingsan dalam sekejap, atau bahkan mati. Sampai tingkat tertentu, bau ini sebenarnya sedikit beracun. Istana itu sangat besar, dengan pilar yang tak terhitung banyaknya di dalamnya. Ada lapisan debu tebal di tanah. Itu sangat sunyi. Saat Shen Huang hendak masuk, King Sui menghentikannya. "Tunggu, pilar pendukung ini mungkin adalah bagian dari formasi lain. Jika Anda masuk, Anda bisa larut menjadi bubuk." Dengan gemetar, Shen Huang membawa kembali kaki yang hendak melangkah maju. Dia tidak terlalu takut mati, tapi dia takut ditumbuk menjadi debu. Memindai area tersebut, mereka tidak bisa melihat apapun selain pilar. Tidak ada lagi yang tersisa. King Sui terus mencari beberapa saat dan mendeteksi formasi. Itu adalah versi upgrade dari 12 kota iblis surgawi, tetapi King Sui tidak yakin dengan nama pasti dari formasi itu. Formasi 12 kota iblis surgawi adalah formasi menakutkan dari era primordial. Formasi ini adalah versi yang ditingkatkan, tetapi itu hanya versi yang ditingkatkan. Dalam hal kekuatan, King Sui merasa itu jauh dari sebanding dengan formasi dari zaman kuno. Seolah-olah formasi 12 kota iblis surgawi dari zaman kuno adalah seorang pemuda, dan formasi di istana adalah balita. Itu seperti bermain rumah. Bahkan jika formasi ini adalah versi yang ditingkatkan, itu masih balita yang sangat kuat, jauh dari orang dewasa yang sebenarnya. Jika seseorang memasuki formasi secara tidak sengaja, Anda akan ditarik ke dalam ruang terkompresi yang tak berujung. Formasi adalah konsep yang sangat mistis di benua.
Seorang master formasi yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan kota dengan menyiapkan formasi pembunuhan yang akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya setelah aktivasi. Sebenarnya, menurut pendapat King Sui, formasi ini hanyalah formasi 12 kota iblis surgawi. King Sui mulai menghancurkan formasi dengan menghancurkan inti formasi. Namun, dengan melakukan itu, dia diharuskan untuk masuk terlebih dahulu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.